bertanya Dewi Asmara, dari manakah gerangan kasih teruna di kokon berkunjung tiba. Barat dan timur mengemata, agaknya syarat tanda menyinta. Meski membisu 1000 basah, keringan mata pengganti. Nama saya Bikinem. Desanya Pleret, pasarnya Wapes. Terus di Wapes numpak sepur. Sepur medun Betawi. Medun Betawi turun numpak kapal. Kapal Halimun. Turun di Merak. Terus numpak bis besar ke metro, diambil yang mau ditempati. Tapi saya di metro masih ke tempat yang saya tempati itu Tasik Bedeng, alat besar. Isinya cuma bentuk sama nyamang, nggak ada apa-apa. Berbicara tentang sejarah metro tidak terlepas dari sebuah kebijakan pemerintah kolonial Belanda ya. Ratu Wilhelmina dalam pidatonya mengatakan bahwa akan ada sebuah kebijakan baru yang bernama politik balas budi itu, NRS School. 3 poin besar yang menjadi sasaran. Yang pertama adalah edukasi terkait dengan pendidikan kaum pribumi. Kemudian yang kedua adalah irigasi, ini terkait dengan pertanian dan perkebunan. Dan yang ketiga adalah migrasi atau pemindahan penduduk. Di 1905 yakni mengadakan pemindahan penduduk dari penduduk yang padat di daerah Jawa Tengah itu ke daerah luar Jawa, program kolonisasi ini. Jadi bulan Maret 1935 kolonisasi Sukadana itu sudah disahkan ya untuk dilakukan. Kemudian di bulan Agustus mulai berdatangan para kolonis yang pertama ke Bedeng 1 di daerah Trimurjo. Ketika itu di Trimurjo sendiri sudah ditunjuk seorang asisten wedana yang bernama Soekarno Sosro Nagoro. Beliau ini yang kemudian diberi tanggung jawab untuk mengurus kolonisasi pertama di daerah Trimurjo ya di Bedeng 1 itu. Pada 4 April 1936, ini tepat 1 tahun setelah kedatangan kolonis di Bedeng 1 yang menempati desa induk Trimurjo. Bedeng 15 sendiri masuk dalam wilayah bekas hutan adat milik Buai Nuban. Bedeng 15 ini direncanakan menjadi pusat dari kolonisasi Sukadana. Secara bertahap, wilayah ini akan dinaikkan statusnya dari asisten kewedanaan atau setingkat under district menjadi wilayah setingkat kewedanaan atau setingkat distrik, disiapkan menjadi satu under abdeling khusus yang berada di bawah pengawasan langsung seorang residen Lampung ketika itu. Dan 1 tahun setelah kedatangan para kolonis di Bedeng 15 ini menjadi hari bersejarah dan penting bagi Metro karena ketika itu paling tidak terjadi 2 peristiwa. Yang pertama adalah hari di mana residen Lampung yaitu Rookmaker ketika itu mengakhiri masa jabatannya sebagai residen Lampung. Dia berdinas sejak tahun 1933 hingga 1937 dan upacara perpisahan beliau sebagai residen ketika itu dilaksanakan di Metro bersamaan dengan resmian satu monumen. Ini menjadi sebuah tradisi ya ketika itu saat seorang pejabat atau residen itu mengakhiri masa jabatannya biasanya akan dibangunkan satu monumen untuk memperingati keberhasilan kinerja dari residen tertentu. Tapi khusus untuk residen maker ketika itu dibangun di Metro, lokasinya di perempatan utama di pusat kota di Jalan Boulevard di pusat kota. Ini dibangun satu monumen berbentuk kolom tiang setinggi 4 meter ini yang di kedua sisinya di depan dan belakang itu terdapat prasasti yang terpahat menggunakan tinta emas yang bertuliskan dalam bahasa Belanda di satu sisinya dan di sisi lainnya ditulis dalam aksara Jawa yang kurang lebih artinya adalah untuk mengenang
keberhasilan kinerja kolonisasi residen Rookmaker 1933 sampai 1937. Peristiwa yang kedua, jadi setelah upacara itu bergeser ke lokasi selanjutnya, yaitu di Pendopo Asisten Wedana Metro, atau kalau sekarang lokasinya ya bekas rumah asisten Wedana. Nah, di situ kurang lebih pada sekitar tengah hari, Metro saat itu diresmikan, status wilayahnya dinaikkan dari yang mulanya menjadi bagian dari induk desa Trimurjo, dipisahkan dan menjadi sebuah daerah setingkat asisten kawedanaan tersendiri, yang saat itu kemudian menjadi setara dengan desa induknya, yaitu Trimurjo. Dalam waktu yang sama dilantik juga asisten Wedana Metro yang pertama, yaitu Raden Mas Sudarto. Sebagai simbol, beliau mulai menjabat sebagai asisten Wedana Metro. Dalam waktu yang sama juga, saat itu Metro diresmikan sebagai pusat dari kolonisasi Sukadana, yang 2 tahun kemudian, tahun 1938 sudah ditunjuk seorang aspiran controller pertama di Metro, dan mulai berdinas pertama kali tahun 1939. Di Metro sudah menjadi tempat kedudukan seorang aspiran controller yang pertama, yaitu bernama Cornelis Bastian van der Linden. Sejak saat itu kemudian Metro sudah mulai menampakkan kemajuannya sebagai daerah yang begitu penting dan menjadi sangat diperhatikan oleh pemerintah Hindia Belanda, terutama di Keresiden Lampung ketika itu. Mengenai asal mula nama Metro ini sebenarnya ada arsip yang sangat terang dan jelas menjelaskan mengenai sejarah asal mula nama Metro. Ini yaitu berupa arsip kolonisasi Verslah kuartal keempat tahun 1935 yang ditulis oleh Residen Lampung ketika itu, Henry Roelof Rookmaker, yang ini semacam dokumen laporan perkembangan pelaksanaan kolonisasi kepada pemerintah pusat di Batavia ketika itu. Residen Rookmaker menulis sendiri bahwa pusat dari kolonisasi Sukadana ini diberi nama Metropolis, atau yang nama pendeknya adalah Metro. Ini bermakna proyeksi dari Rookmaker terhadap kota ini di masa yang akan datang. Ini kelak akan menjadi sebuah kota besar yang maju, yang ketika itu perencanaannya sudah sangat matang sekali. Jadi nama Metro ini sudah ada sejak tahun 1935. Bahkan sudah ada sebelum para kolonis yang menempati Bedeng 15 itu tiba pada tahun 1936, dan nama ini juga sudah ada 2 tahun sebelum Metro diresmikan menjadi sebuah pusat dari kolonisasi Sukadana di tahun 1937. Jadi nama ini sudah ada sejak tahun 1935. Berbicara tentang kota Metro, berdiri pada tahun 1937 setelah merdeka menjadi ibu kota Kabupaten Lampung Tengah. Melihat span of control, jangkauan pembinaan terhadap pemerintahan terlalu jauh, maka Provinsi Lampung dulu membentuk tim pemekaran kabupaten kota. Dengan Undang-Undang Darurat tahun 56, barulah Metro itu terbentuk menjadi ibu kota Kabupaten Lampung Tengah. Dan Metro berkembang terus sampai menjadi kota pendidikan. Karena hanya ada 2 kota di Lampung ini, kota Metro dan Bandar Lampung. Dan kita ini sekarang penyangga Provinsi Lampung atas restu Pak Bupati membuat konsep kota administratif. Karena menurut Undang-Undang Pokok Pemerintahan tahun 74 akan terbentuknya satu kabupaten kota harus melalui kota administratif untuk kota, pembantu bupati untuk kabupaten, residen untuk provinsi. Pada tahun 1986 terbitlah peraturan pemerintah nomor 34 tahun 86 tanggal 14 Agustus 1996. Jadilah Kotip Metro diresmikan oleh Pak Sparjo Rustam, Menteri Dalam Negeri, dan dilantik wali kota pertama administratif yaitu Bapak Mulyadi yang dilantik oleh Pak Yasir Hadibroto. Nah, cikal bakal Kotip Metro itu adalah luas wilayah dan sebagainya berasal dari kota administratif Metro. Yang paling berat ini kota Metro. Jam 12 malam di DPR RI, Pak Herman Sanusi itu masih hidup, orangnya telepon saya. Karena dianggap kota ini kecil. Kota Metro dibentuk ini salah satunya penghargaan buat kaum kolonisasi. Jadilah kota administrasi Metro menjadi kota daerah otonom sendiri. Nah, mulai diresmikan
pejabat wali kota metronya Dr. Andes Moses Herman. Jadi kita pindah Lampung Tengah baru tuh tempatnya di Gunung Sugi. Kenapa? Secara geografis letak Lampung Tengah itu harus di tengah-tengah. Jadi dari 10.510 km persegi luas Lampung Tengah lama dipecah-pecah. Nah, inilah cerita tentang berdirinya kota administratif metro. Kita perlu kota yang kecil, masyarakatnya cerdas, tingkat pendidikannya tinggi, sudah itu kemampuan ekonominya tinggi, penganggurannya tidak ada, itu yang kita harapkan. Sebab luas wilayah, itu tidak ada jaminan masyarakatnya akan sejahtera. Jadi pemekaran Lampung Tengah itu menjadi 3 daerah, ya, kabupaten dan kota. Itu sebenarnya sudah lama sekali masyarakat mengendakinya. Jadi pada tahun 99 itu kita mengusulkan supaya mekar. Nah, kebetulan memang waktu itu kita sudah punya kotip metro salah satunya dan Lampung Timur. Jadi kita mendorong pemekaran itu, pertama bahwa itu lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Jadi saya katakan tadi dari awal cuma rakyat Lampung Tengah itu sudah ingin mekar. Nah, tinggal pada waktu kita hanya melanjutkan aja dan pemekaran itu, dan kita yakin juga dengan adanya pemekaran itu, saya katakan tadi, pelayanan pemerintah itu pada masyarakat itu akan lebih dekat gitu, tidak ada kendala apa-apa. Hanya dulu yang kita inginkan supaya kota metro itu lebih luas, jadi kita masukkan Trimorejo sebagian dari daerah Unggul, tapi nampaknya Menteri Dalam Negeri yang itu, yang disetujui itu hanya wilayah yang termasuk dalam kotip administratif itu kan kota metro, jadi nggak bisa nambah yang lain. Jadi hanya itu aja daerah kotip metro yang jadi kota metro. Sekarang ini umur kota metronya, pemerintahannya berarti sudah 25 tahun dari tahun 99 ya. Nah, kemudian untuk lebih supaya metro itu lebih bagus jalannya, kantor-kantornya kami Lampung Tengah percepat pada awal 2000 pindah Gunung Sugi, sehingga kantor segala macam itu semuanya rumah macam bisa dimanfaatkan oleh itu kota metro. Jadi kita Lampung Tengah yang mulai dari nol lagi membangun kantor dan segala macam. Jadi kalau kota metro malah lebih mungkin kantornya, saja hanya menyiapkan Lampung Tengah. Sehingga harapan kita mudah-mudahan metro itu akan lebih berkembang lebih baik untuk masa dan kesenangan. Masih banyak cita-cita dan harapan yang perlu diwujudkan. Jalan kita masih panjang, tetapi pijakan ke depan tak bisa dilepaskan. Dari tapak demi tapak, langkah demi langkah di belakang. Jangan pernah lupa dengan sejarah.